بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana pada ayat 124 beliau diuji dengan beberapa ujian yang Nabi Ibrahim itu bukan hanya bisa menjalankan ujian tersebut dengan sukses tetapi tanpa ada satu cacat pun terhadap melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibarat penilaian, Nabi Ibrahim diuji nilainya itu adalah 100 poin. Kalau dalam bahasa penghargaan disebut dengan mumtaz. Mumtaz itu artinya summa cum laude. Jadi summa cum laude itu artinya pujian tingkat tinggi. Seperti Profesor Dr. Quraish Shihab, beliau menyelesaikan program doktornya di Mesir. Beliau mendapatkan gelar Mumtaz atau summa cum laude. Mumtaz ma'al martabati syarafil a'la, kalau dalam bahasa Arabnya seperti itu. Artinya summa cum laude. Nabi Ibrahim pun diuji oleh Allah, poinnya itu 100 poin atau summa cum laude. Akhirnya akibat ujian itu tentu ada reward. Orang kalau diuji pasti ada penghargaan. Penghargaannya apa? Allah jadikan Ibrahim sebagai imam, pemimpin, pedoman, contoh yang bisa ditiru. Makanya Allah mengatakan di dalam Nabi Ibrahim itu ada uswatun hasanah. Ada teladan yang baik, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi Ibrahim keturunan-turunannya itu adalah keturunan yang baik. Tetapi Allah mengatakan tidak semua keturunan Ibrahim itu bagus. Di antara mereka ada yang muhsinun, orang yang muhsin. Di antara mereka ada yang zalimun li nafsihi mubin. Siapa? Ya, keturunan-keturunan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat 125 Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membersihkan rumah Allah Ka'bah. Sebagai apa? Ka'bah ini adalah pusat ibadah umat Islam. Dan pada ayat seterusnya Allah memerintahkan atau Nabi Ibrahim dijelaskan oleh Allah mendoakan siapa? Kepada penduduk Mekah supaya mereka diberikan keamanan, tempatnya aman, sampai sekarang pun aman. Kedua, diberikan rizki yang melimpah dari buah-buahan, sampai sekarang pun buah-buahan di tanah suci Mekah itu enggak kekurangan. Meskipun tanahnya tandus, gurun pasir, enggak mungkin tumbuh pohon-pohonan. Tetapi buah apa aja kalau Anda datang di Mekah pasti ada. Jus apa aja pasti tersedia. Itu di Mekah. Artinya apa? Doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang akan kita bahas masih Allah menceritakan tentang Ibrahim, bapaknya para nabi. Nenek moyangnya orang-orang Yahudi Bani Israel. Dan nenek moyangnya dari keturunan Nabi Ismail. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 127 ini
merupakan penegasan dari ayat-ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan menceritakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi membuka ayat ini dengan Iz ini berarti menceritakan persoalan yang lampau. Yarfa'u itu artinya mengangkat, meninggikan. Diambil dari kata rafa'a. Kalau menggunakan kata rafa'a, yarfa'u raf'an, yang nanti muncul kata rafa itu artinya dhammah tuh, marfu'un bid-dhammah, bisa marfu'un bil wawi, waw kalau kita belajar nahwu shorof. Itu maknanya adalah satu tindakan yang menyebabkan sesuatu itu mengalami peningkatan. Jadi satu tindakan yang kalau tindakan dilakukan maka sesuatu itu akan mengalami peningkatan, baik yang fisik maupun non fisik. Makanya kata rafa'a itu bisa digunakan untuk yang material seperti Ka'bah material, bisa terlihat. Bisa juga digunakan untuk non material, apa? Status, nilai, itu pakai rafa'a dalam bahasa Arab. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pakai rafa'a, yarfa'. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian. Walladhina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Darajat, beberapa tingkatan. Maksudnya apa? Di dunia orang beriman dan orang berilmu pasti beda dengan yang tidak beriman, tidak berilmu. Kalau orang berilmu melakukan sesuatu itu ada konsepnya. Enggak tiba masa, tiba akal. Buat dulu, pas dalam pembuatan berubah. Bangun rumah nggak pakai konsep, berubah itu Pak. Coba aja. Tiba-tiba coba itu dan pakai yang ini, ganti lagi bongkar, lama-lama jadi mahal. Kalau pakai dana, pakai planning, pakai desain itu jadi mudah, malah murah. Kenapa? Nggak ada perubahan-perubahan karena udah berdasarkan konsep. Itu berilmu tuh. Kalau nggak ada ilmu, yang nggak diprogramkan dijalankan. Misalnya apa? IKN. Ini bukan ngeritik ya. Cuma ngasih tahu aja. Bahwa tahu IKN. Apa IKN? Ibu kota negara apa? Nusantara. Saya juga nggak tahu itu artinya apa. Sekarang jadi ibu kota politik. Itu kan tidak ada di awal, Pak. Kalau berdasarkan informasi-informasi, itu nggak ada dianggarkan di dalam penganggaran awal. Lalu diadakan, yang terjadi apa? Pembengkakan anggaran, utang apa? Rugi kita. Ibu kotanya nggak jadi, utangnya menumpuk. Itu kenapa? Karena dipimpin oleh orang yang tidak punya ilmu. Begitu. Ini udah dijelaskan. Kalau orang berilmu, Allah angkat derajatnya apa? Hidup kita terarah, teratur. Coba Bapak lihat orang berilmu dengan orang nggak berilmu, hidupnya teratur mana? Mana yang lebih teratur, Pak? Berilmu. Kalau kencing dia cebok, Pak. Kalau nggak berilmu, belum tentu dia cebok tuh. Biasanya begitu, nggak ngerti dia. Saya harus ngapain? Nggak ngerti. Itu orang berilmu, kata Allah, Allah naikkan. Nah, menggunakan kata rofa'a. Jadi rofa' itu dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk mengangkat sesuatu yang fisik, terlihat, ngangkat batu, ngangkat fondasi itu. Bisa yang tidak terlihat, non fisik. Apa?
Itu tadi, tingkatan kita, status kita bisa diangkat dengan menggunakan kata yarfa. Wa idz yarfa'u, ingatlah ketika mengangkat, meninggikan dari yang rendah menjadi lebih tinggi. Siapa yang mengangkat? Dalam bahasa Arab namanya fa'il. Fa'ilun marfu'un bidhammah. Maka dibaca Ibrahimu. Itu tandanya dhammah itu artinya dia fa'il. Fa'il itu artinya pelaku. Yang mengangkat itu Nabi Ibrahim. Kita sudah belajar beberapa pertemuan sebelumnya siapa Nabi Ibrahim. Beliau ini adalah seorang nabi yang memiliki status yang sangat mulia di dalam Al-Quran dicontohkan. Perjuangan Nabi Ibrahim luar biasa dalam menegakkan tauhid. Cintanya kepada Allah luar biasa, melebihi cintanya kepada dirinya dan keluarganya. Sampai anaknya pun dia berani korbankan. Maka dia mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Karena mendapat gelar Khalilullah, dia mampu melewati ujian-ujian yang begitu berat yang mungkin kita nggak mampu melakukan. Maka Allah berikan yang disebut dengan hadiah. Apa hadiahnya? وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Kami beritakan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan kelahiran dari istrinya Gulam Halim, seorang anak yang luar biasa. Imannya luar biasa, akhlaknya luar biasa, kalau ngomong pun luar biasa akhlaknya. Siapa? Ismail. Nanti akan diberikan lagi yang kedua, Ishak. Keduanya adalah nabi dan rasul-rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Al-qawaida tandanya fathah karena maf'ulun bih. Wa id yarfa'u Ibrahimu min al-qawaida. Qawaid itu dari kata qaidah. Jamaknya qawaid. Artinya fondasi. Kata qaidah dari qa'ada, qa'ada duduk. Duduk itu qa'ada. Orang yang duduk namanya qaid. Lalu kemudian dari kata itu diambil qaidah. Kita ambil menjadi satu istilah kata kaidah. Apa itu kaidah? Apa Pak kaidah dalam bahasa Indonesia? Kaidah satu, kaidah dua. Aturan kan? Kaidah. Kaidah fikih. Ada tuh. Atau kaidah fikih. Nah, dari kata ini yang dimaksud dengan qawaid dalam bahasa Arab ada dua yang digunakan untuk menjelaskan fondasi. Pertama asas. Asas itu artinya fondasi. Maka diambillah dalam bahasa Indonesia menjadi asas. Ada 5 asas. Ada 5 dasar. Di bahasa Arab banyak istilah-istilahnya kemudian diadopsi oleh Indonesia. Bahasa Indonesia. Apa bedanya asas dengan qawaid? Kalau qawaid itu dia stabil. Dia ada tandanya. Yang kemudian kata qawaid itu artinya kokoh. Maka di dalam ayat ini Allah ingin mengatakan, ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan fondasi-fondasi minal bait dari Ka'bah. Berarti kalau meninggikan udah ada enggak materinya? Udah ada enggak Pak? Udah ada itu. Maka menggunakan kata yarfa, menggunakan kata qawaid, fondasinya udah ada. Qawaid itu. Kapan fondasi itu dibangun? Kapan? Kapan dibangun Pak? Kita udah jelaskan. Sebelum Nabi Adam udah ada itu fondasinya. Nabi Adam itu sudah ada fondasi. Yang meletakkan fondasi itu malaikat. Yang bertawaf mengitari Ka'bah. Sebelum manusia ada. Pas Nabi Adam ada, diturunkan dari surga, maka kemudian dia mengitari Ka'bah. Sampai Nabi Nuh dan seterusnya sampai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditinggikan. Apakah Nabi Ibrahim meninggikan sendiri? Tidak, Pak. Dia bersama siapa? Wa Ismail. Dan Ismail. Berarti Nabi Ibrahim berangkat dari Palestina menuju mana?
menuju Mekah, atau dari Mesir menuju Mekah, Palestina menuju Mekah. Kenapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa ada di Mekah Ismail? Karena dulu Siti Hajar, karena kecemburuan dari Siti Sarah, maka Hajar itu diajak oleh Nabi Ibrahim biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, ke satu lembah yang tidak ada tanaman tumbuhan, yang itu nanti dekat dengan Ka'bah Baitullah. Dan Nabi Ismail masih kecil. Kalau kita lihat ceritanya, ini cerita yang luar biasa dramanya. Kenapa cerita yang luar biasa? Karena enggak mungkin ada seorang suami meninggalkan istrinya di tempat yang tandus, enggak mungkin. Kalau ada suami gila tuh. Kalau ada. Kenapa? Karena enggak mungkin menurut logika suami akan menelantarkan istrinya di tempat seperti itu. Tapi pada saat ketika Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar di tempat yang tandus, yang enggak mungkin kepikiran ada kehidupan di situ, sendirian. Pada saat mau meninggalkan anak istrinya dengan berat hati, dia tidak tengok ke belakang Nabi Ibrahim. Kenapa? Kalau dia tengok, pasti akan muncul rasa kasihan. Padahal ini perintah Allah. Itu Nabi Ibrahim itu. Sampai kemudian Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim diam aja, jalan aja. "Kenapa kau tinggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim ngejawab. Lalu ketika ditanya, "Apakah ini perintah Allah?" Baru Nabi Ibrahim mengatakan, "Ini adalah perintah Allah." Apa kata Siti Hajar? Kalau bapak punya istri ditinggalkan tempat nggak ada orangnya, ngambek nggak? Dimaki-maki kita. Siti Hajar pada saat ditinggalkan di lembah tanpa ada tumbuh-tumbuhan, apa yang dijawab? "Kalau ini perintah Allah, saya yakin Allah nggak akan menyanyiakan saya." Tuh, jawaban yang hebat. Wanita soleh itu begitu. Yakin ini adalah rahasia Allah. Dan memang jadi rahasia. Yang kemudian rahasia itu terungkap. Menjadi pusat peradaban. Sekarang siapa yang tidak kenal Mekah? Semua orang kenal. Bahkan Mekah menjadi tempat yang dirindukan setiap orang Muslim. Orang yang pernah pergi ke Mekah, nggak mungkin nyesel. Bapak pernah umroh nggak Pak? Nyesel nggak umroh? Mau balik lagi nggak? Pasti mau balik lagi. Kenapa? Doanya Nabi Ibrahim tuh. Supaya tahwi ilaihim, hati kita ini cenderung ke situ. Makanya nggak pernah ada bosan orang. Gue bosan umroh mulu. Ada nggak orang bosan umroh terus? Nggak ada. Yang nggak ada cuma duitnya aja. Coba kalau ada duitnya, pergi lagi gua. Kenapa? Gua kangen sama Ka'bah tuh. Ka'bah. Padahal Ka'bah itu adalah batu yang menurut kita ngapain kangen sama batu? Kenapa bisa seperti itu? Karena memang Allah sudah tanamkan kerinduan. Karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ismail. Nah, Ismail ini adalah satu nama yang diambil dari bahasa Ibrani. Ismail. Dari kata apa? Dari kata yasma. Yasma itu artinya sami'a. Yasma, mendengar. Dan kata il. Kata il itu artinya Allah. Maka kalau digabungkan yasma'il, Allah mendengar. Maksudnya mendengar apa? Doa permintaan Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Kata Nabi Ibrahim, dia minta sama Allah, ya Allah berikan kepadaku anak yang soleh. Allah dengar. Maka kemudian anak itu dinamakan Ismail. Apa tuh artinya? Allah mendengarkan permohonan dari Nabi Ibrahim. Dan karena Allah sudah mengatakan wa basyarnahu bigulamin halim, janji Allah, kami akan beritakan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan kelahiran seorang yang sangat halim. Halim itu orangnya lembut, orang akhlaknya bagus tuh halim. Kalau melihat orang kesusahan, dia pasti akan bantu tuh halim. Nabi Ibrahim tuh halim. Haliman, orang yang sangat halim, lembut. Makanya Nabi Ibrahim itu saking halimnya, kalau makan siang enggak pernah sendirian. Dia pasti ngajak orang. Kalau ada tamu datang ke rumahnya, pasti dipotongkan unta, diberikan kepada tamu tersebut.
Kita enggak, datang bertamu, boro-boro makanan, kopi aja gak dibuatin. Seharusnya ketika datang tamu, kasih Pak. Kalau Bapak ingin mengikuti millata Ibrahim, tradisi sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang kemudian menjadi sesuatu yang dilanjutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ismail ini istimewa di sisi Allah. Di mana letak istimewanya? Allah mengatakan wazkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wazkur, ceritakan ya Muhammad, fil kitabi, dalam Al-Qur'an. Siapa Ismail? Ismail itu yang cerita itu ada pesan moral yang harus mereka ambil, ibrah. Siapa Ismail? Innahu kana shadiqal wa'di, dia adalah orang yang menepati janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, karena dia menepati janji dan luar biasa janji dengan Allah dan janji dengan orang tuanya, maka dia menjadi rasulan nabiyya. Bukan cuma nabi, tapi juga diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana ya'muru bis salati waz zakah. Dan dia diperintahkan dan dia memerintahkan apa? Untuk melaksanakan salat dan mengeluarkan zakat. Berarti salat dan kewajiban zakat udah ada di zaman Nabi Ismail. Bukan cuma Nabi Ismail, Nabi Adam juga udah ada. Kewajiban salat, kewajiban zakat itu udah ada. Kita cuma nerusin, lalu kemudian dimodifikasi aturan-aturannya dalam Islam. Jadi Islam itu agama kelanjutan, bukan agama baru. Tapi kelanjutan. Dalam tauhid sama, tapi dalam syariat berbeda. Kenapa? Mengikuti perkembangan zaman. Itulah fikih. Fikih harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau fikih nggak mengikuti perkembangan zaman, terbelakang kita Pak. Saya beri contoh nih. Wakaf. Sekarang orang bicara masjid, wakaf produktif Pak. Bukan lagi wakaf masjid buat ibadah. Kenapa? Karena masjid pada zaman Nabi bukan cuma tempat ibadah. Di situ ada majelis taklim. Nabi ngajari ilmu agama. Di situ tempat majlisul qada, Nabi memecahkan persoalan hukum, pengadilan di masjid. Nabi mengatur urusan umat itu di masjid. Dan Nabi juga mengatur persoalan ekonomi juga di masjid. Tapi kemudian kita menyempitkan makna masjid jadi tempat sholat doang. Padahal di situ banyak yang perlu dikembangkan. Maka di dalam fikih wakaf yang kontemporer zaman dulu nggak ada tuh. Apa? Wakaf produktif. Atau wakaf uang. Zaman dulu nggak ada. Bahkan ada para ulama mengharamkan wakaf uang. Tapi wakaf uang pada ulama kontemporer dibolehkan. Kenapa? Wakaf itu intinya bendanya nggak habis. Yang diambil manfaatnya itu wakaf. Beda dengan sedekah. Sedekah itu habis. Tapi wakaf Anda misalnya nyumbangkan Quran di masjid. Kira-kira orang baca Quran, Qurannya habis nggak dibaca? Qurannya hilang nggak? Enggak. Manfaatnya terus-menerus. Maka itu namanya boleh wakaf. Nah sama misalnya uang. Kalau uang diwakafkan, menurut ulama kontemporer, uang itu bukan dihabiskan. Tapi uang itu diputar, diolah. Sehingga hasilnya tetap yang dipakai adalah manfaatnya. Itu maksudnya. Termasuk diproduktifkan. Maka banyaklah masjid-masjid yang berubah cara pikirnya. Dan sekarang maju. Misalnya Masjid Jogokaryan. Bapak pernah dengar? Punya hotel. Punya hal-hal yang bisa diproduktifkan. Masjid itu bisa memberikan bantuan buat orang-orang miskin. Dari mana? Tuh, dari wakaf produktif. Itu masjid. Apalagi tuh, bisa dibantu tuh dana-dana. Orang bisa nginep gratis. Kalau Bapak ke Jogja misalnya nggak punya tempat, nginep aja di Masjid Jogokaryan. Paginya dapat apa? Teh manis. Tapi kalau nginep jangan setahun. Setahun itu bukan nginep, itu kontrak tuh. 1 malam, 2 malam, itu namanya nginep. Artinya apa? Produktif. Insya Allah Masjid Uliman juga harus yang bisa diproduktifkan nih Pak. Dipikirkan aja apa. Sehingga pemasukan itu jadi banyak dan bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Yang miskin-miskin bisa dibantu. Misalnya koperasi, kemudian bisa memberikan bantuan ekonomi
supaya mereka bisa berdiri sendiri. Nanti dilatih tuh, jangan cuma dikasih uang, dilatih juga. Kerjasama dengan dinas sosial, Pemprov, DKI itu ada. Kalau bicara masjid pasti dia bantu. Nah setelah itu baru dibuatkan tempat-tempat di mana kita bantu. Itulah masjid, bukan cuma waras Allahu Akbar, bukan. Allahu Akbar harus diimplementasikan dalam kehidupan. Ya. Bantu anak, bayar anak sekolah. Boleh, dari masjid boleh. Makanya masjid itu penghasilan jangan cuma dari tromol Jumat, nggak banyak. Tapi dari misalnya apa? Di sini bisa dibuatkan sesuatu yang bisa masuk keuangan, lalu bisa memberikan bantuan. Nanti dipikirkanlah sama Syarifuddin, Haji Syarifuddin. Ya, dipikirin doang. Dipikirin doang kan, cuma dipikirin doang kan. Actionnya nggak tahu nanti. Nah, di sana Nabi Ibrahim berdoa. Berarti doa itu penting. Nabi aja masih doa, Pak. Kalau kita nggak mau doa. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa? Dan ingat doanya para nabi dan rasul bukan buat dirinya. Perlu dipahami itu. Doanya para nabi dan rasul itu buat kemaslahatan manusia. Apa doanya? Nabi Ibrahim itu berdoa yang pertama, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa pertama. Maka kalau Bapak berdoa setelah selesai sholat 5 waktu, jangan lupa ini doa Nabi Ibrahim dipakai. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Apa maksudnya doa Nabi Ibrahim ini? Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan oleh doa ini adalah meskipun Nabi Ibrahim sudah berusaha, kan sudah dibangun nih, sudah berusaha kan. Jangan bersandar pada usaha. Itu maksudnya. Anda kalau bersandar pada usaha tapi tidak melibatkan Allah dalam aktivitas Anda akan kecewa. Maka perlu adanya tawakal. Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah usaha. Bapak kerja nih, targetnya dapat sekian. Target, boleh aja dibuat target. Tapi ikhtiar bekerja itu wajib. Tapi setelah Anda bekerja, Anda jangan bersandar pada usaha Anda untuk mendapatkan hasil. Kenapa? Anda bisa kecewa. Kalau Anda kecewa, stres. Kalau stres, tidak lagi semangat untuk bekerja. Kenapa? Muncul pikiran, gue udah capek-capek dapatnya begini, ngapain gue lanjutin? Tuh, yang terjadi gitu. Makanya perlu ada melibatkan Allah, yaitu tawakal, pasrah kepada Allah. Kalau orang pasrah kepada Allah, hati tenang. Maka apapun hasilnya dia mengatakan, ini adalah rezeki dari Allah, alhamdulillah. Hati tenang. Kalau hati tenang, semangat lagi nambah terus. Kerjanya menjadi bagus. Orang kalau kerjanya bagus, itu kalau hatinya bagus. Tapi orang kalau kerjanya ngenumel, hatinya ngenumel, kerjanya bagus nggak? Enggak tuh. Kenapa? Gue kayaknya males gue kerja ini. Dibayarnya gini aja terus. Males dia. Maka dengan contoh Nabi Ibrahim berdoa, meskipun udah dibangun itu Ka'bah, ditinggikan, Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami apa yang sudah kami lakukan ini, innaka antas samiul alim. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Engkau mengetahui usaha kami, kata Nabi Ibrahim, dan Engkau mendengar apa yang ada dalam hati kami. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha wajib, tawakal adalah wajib. Supaya Anda hidupnya terarah. Yang kedua, yang ingin disampaikan dari doa ini adalah bahwa kita sadar tidak semua usaha kita sempurna. Kita sadar tidak semua yang kita lakukan ini persis 100% kita laksanakan dengan tuntas. Tak sadar. Nah, karena itu maka jangan membanggakan usaha kita. Yang kita lakukan apa? Rendah hati. Saya sudah sampai seperti ini. Wah, sombong dia. Dia telah merasa melakukan satu hal yang dianggap besar, padahal enggak semuanya besar, Pak. Sombong dia. Nah, karena itu Nabi Ibrahim ngajarin, tidak ada sesuatu yang sempurna.
Maka perlu kita sadar akan kekurangan diri kita. Tetap selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah dari kami. Kenapa? Apa yang kami lakukan belum tentu sesuai dengan keinginanmu ya Allah. Belum tentu sempurna. Dan ini harus kita contoh. Apa? Kalau Anda melakukan satu pekerjaan dan hasilnya sudah ada, jangan membanggakan hasil tersebut. Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin hasil itu terjadi. Maka kita rendah hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka antas sami'ul alim. Ini sifat Allah, as-sami' al-alim. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mencontoh sifat Allah ini. Apa? As-sami', mendengar. Allah mendengar. Kita diperintahkan Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah. Hendaklah kalian berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlak Allah as-sami. Di mana meneladani sifat as-saminya Allah? Anda harus mendengarkan apa masukan orang. Inspirasi itu bisa memunculkan motivasi dan inspirasi. Maka kalau orang menjalankan sesuatu sesuai dengan keinginan aja, inspirasi nggak dikumpulin. Langsung jalan aja, kumpulin dulu tuh masukan-masukan dari orang, lalu kemudian diputuskan. Tapi ingat, tidak semua masukan Anda harus putuskan semua. Dari semua masukan-masukan itu, Anda simpulkan mana yang terbaik, mana yang bisa mencapai kesuksesan. Setelah diputuskan, yang lain harus sepakat toh. Ini kan sudah diputuskan. Ini enggak nih. Udah diputuskan masih dibantah. Ini kan repot, nggak jadi-jadi akhirnya. Jadi harus disepakati itu. Nah, tetapi tidak semua keputusan itu menyenangkan semua orang. Kita harus paham. Presiden mungkin punya kebijakan. Tidak semua kebijakan menyenangkan orang. Misalnya kebijakan memberantas korupsi. Kira-kira yang senang siapa, Pak? Yang tidak senang siapa? Koruptor. Nggak mungkin menyenangkan semua rakyat. Tapi kalau udah diputuskan, dijalankan. Itu doa pertama Nabi Ibrahim. Yang kita sebagai orang Islam harus menjadikan ini sebagai doa di dalam doa-doa kita. Satu, ditutup doa dengan doa ini. Yang kedua, makna filosofisnya adalah di dalam doa ini mengajarkan yang pertama, penyerahan diri secara total kepada Allah dan kesadaran bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Itu perlu. Supaya apa? Pertama, Anda tidak sombong di dalam menjalani kehidupan ini. Sombong itu hanya punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa pertama. Doa yang kedua, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Rabbana. Allah menggunakan kata Rabbana. Dan sering sekali doa di dalam Al-Quran itu pakai Rabbana. Jarang Allahumma. Kecuali doa Nabi Isa, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Doa Nabi Isa. Tapi doa-doa yang diajarkan Allah pakai Rabbana, Rabbi, Rabbana. Kenapa? Kalau menggunakan kata Rabbana itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara bapa dengan anak. Antara dekat hubungannya dengan orang yang diminta. Itu pakai Rabbana. Maka dari kata Rabb itu muncul Rabbatul Manzil. Apa? Yang ngurus rumah tangga itu Rabbah. Rabbul Manzil. Yang ngurus rumah tangga suami. Rabbul Manzil. Menggunakan kata Rabb. Kalau suami, bapak dengan anaknya dekat enggak? Dekat. Nah seperti itu. Maka ketika kita minta kepada Allah karena Allah itu dekat, karib, dekat dengan kita, maka mintanya dengan menggunakan kata Rabbana. Tuhan kami, waja'alna, jadikanlah kami apa? Muslimaini lak. Bukan muslimina, muslimaini lak. Kenapa muslimaini? Ada yang tahu enggak? Hah? Karena musanna, karena dia berdoa berdua dengan Nabi Ismail. Maka doanya Rabbana, ya Allah Tuhan kami,
waja'alna, jadikanlah kami berdua, Ibrahim dan anaknya Ismail, muslimaini, orang-orang yang menyerahkan diri laka kepada Engkau ya Allah, wa min dzurriyyatina, dan jadikan dari keturunan kami, nanti dari keturunan-keturunannya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatan muslimatan lak, umat yang menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa kedua. Doanya apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua aktivitas itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik lahiriah maupun batiniah, semuanya diserahkan kepada Allah. Itu orang udah tingkatannya tinggi, Pak. Kalau orang menyerahkan semua urusannya kepada Allah, dia enggak bersandar pada makhluk. Maka dia menjalankan apa yang dikatakan dalam Al-Quran, Allahus Samad. Allah tempat bersandar. Kalau kita memang benar-benar memahami surat Al-Ikhlas yang kita sering baca itu Allahus Samad, maka kita enggak akan bersandar pada makhluk. Enggak akan takut dengan makhluk. Kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini makamnya udah tinggi, Pak. Makam yang tinggi, yang saking tingginya, maka dia akan sampai pada mukasyafah. Mukasyafah itu artinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sudah sampai mukasyafah? Para nabi dan rasul. Termasuk salah satu yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah Siti Maryam. Itu sudah mukasyafah. Kenapa bisa mukasyafah? Karena yang diolah hatinya. Jadi yang diolah hatinya. Dengan apa? Bil ibadah wal mujahadah. Dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan dan mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu. Kalau hawa nafsunya sudah dilawan, apa? Penyakit-penyakit hati hilang dari hatinya, maka orang itu naik pada tingkatan yang tingkatan itu pada tingkatan keilahiyat. Apa? Dia sudah sampai pada tingkatan yang suci. Kalau orang sudah pada tingkatan yang suci, maka mudah untuk terkena yang disebut dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti itu tercerahkan. Siapa? Saya berikan contoh Nabi. Kalau di dalam sejarah Nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu udah tingkatan tinggi, Pak. Maka Nabi pernah mengatakan, lawuzina imanu ahlil ardi bi imani Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu la rajah, kata Nabi, kalau seandainya ditimbang imannya Abu Bakar As-Siddiq dengan imannya semua penduduk negeri ini, di bumi ini, kata Nabi, la rajah, maka imannya Abu Bakar lebih berat ketimbang imannya semua manusia yang ada di muka bumi. Anda bisa bayangkan. Kenapa? Karena di dalam dada Abu Bakar As-Siddiq itu sudah tingkatan imannya, udah imanan yang menyatu dalam dirinya. Saking tinggi imannya, semuanya diserahkan kepada Allah. Saya berikan contoh. Pada saat ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi kan ngajak Abu Bakar. Dikejar-kejar oleh siapa? Orang kafir Quraisy. Semua dikerahkan untuk mencari Rasul, untuk dibunuh. Yang kedua, mereka membuat sayembara. Siapa yang bisa menangkap Rasulullah, maka akan dapatkan imbalan. Rasul bersama Abu Bakar masuk ke dalam gua, namanya Gua Tur. Dalam Gua Tur dilihat ada lubang-lubang nih. Abu Bakar Siddiq menyimpulkan, biasanya kalau lubang ini banyak binatang liar. Kayak jengking, ular dan sebagainya, dan itu beracun. Lalu ditutupi satu-satu lubang itu. Pas sudah selesai ditutupi, ternyata ada yang lubang tertinggal satu. Akhirnya ditutup dengan tangannya. Nabi udah lelah, Nabi tertidur. Supaya Nabi tidak terantuk oleh binatang buas itu, Abu Bakar masukin tangannya. Kesimpulannya apa? Yang keantuk siapa? Abu Bakar. Terantuk, bengkak, mukanya merah. Sampai meneteskan air matanya jatuh ke Rasulullah. Rasul bangun. Apa yang terjadi, wahai Abu Bakar? Kenapa kau menangis? Enggak apa-apa ya Rasul. Dia enggak mau bilang. Tapi ketika dilihat tangannya Abu Bakar bengkak, Abu Bakar cerita. Rasulullah menurut satu riwayat pakai ludahnya
Menurut riwayat pakai baca Al-Fatihah. Lalu kemudian diusap, sembuh. Tapi kalau Anda, saya misalnya terantuk kalau jengking, Anda bacakan Al-Fatihah 200 kali, tetap aja bengkak di kejepit tangan. Apalagi pakai ludah, tetap aja bengkak kan? Kenapa? Lain lah. Beda makamnya. Rasul udah bersih hatinya. Maka doanya dikabulkan. Yang terakhir, Abu Bakar. Ini kita nggak masuk, nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang doa yang ketiganya. Yang terakhir, Abu Bakar As-Siddiq saking imannya tinggi, karena masuk kategori muslimain, orang nyerahin sama Allah. Apa? Pada saat Rasulullah sedang butuh dana operasional perang. Dana operasional, Pak. Ya sama dengan dana operasional bangun masjid kan sama dengan perang kan? Ini fisabilillah. Apa kata Rasul? Siapa di antara kalian yang mau menyumbangkan hartanya untuk membantu peperangan? Apa kata Abu Bakar? Saya ya Rasul. Saya sumbangkan semua harta saya untuk membiayai peperangan. Semuanya. Ada nggak di sini yang begitu, Pak? Semuanya hartanya. Sampai Rasul konfirmasi, tanya. Jangan-jangan Abu Bakar main-main nih. Ditanya, hal tarakta li ahlika syai'an ya Abu Bakrin? Apakah kau tinggalkan sedikit hartamu buat keturunanmu? Buat keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Taraktu lahum Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Sampai Allah ngirim salam melalui malaikat Jibril, sampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah sampaikan kepada Abu Bakar, salam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah salam sama orang, kira-kira gimana nih, Pak? Yang punya surga, yang punya neraka, yang punya semua, nitip salam. Misalnya Bapak dikirimin salam oleh Presiden, seneng nggak? Tadi saya ketemu Pak Presiden kirim salam sama Ustadz Mansuri. Seneng nggak Ustadz Mansuri? Wah, Pak Presiden. Lah ini Allah yang nyiptain kita. Allah yang nyiptakan langit dan bumi, Allah yang beri rizki kepada kita, Allah yang punya surga dan neraka. Kirim salam kepada Abu Bakar, senang Abu Bakar? Senang. Kenapa? Karena Abu Bakar, dia imannya udah tinggi. Karena iman udah tinggi, harta nggak penting bagi dia. Kalau kita nggak seperti Abu Bakar, kalau kita mau bersedekah, jangan terlalu pelit, jangan terlalu boros. Wa kana baina dzalika qawama. Kata Allah, orang yang sedang-sedang aja. Tidak pelit, tidak boros. Kenapa tidak perlu boros? Karena ente masih punya keluarga. Jangan sampai ente meninggalkan keluarga dalam keadaan menderita susah. Setengah artinya berada di pertengahan itu. Tidak pelit, tidak boros. Itu yang diajarkan oleh Allah buat kita. Bagaimana kalau dia menyumbangkan semuanya? Enggak apa-apa kalau imannya sudah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya pikir ini yang saya sampaikan, udah waktu Isya. Semoga dari doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang insya Allah kita akan lanjutkan pada berikutnya, kita bisa belajar banyak apa pesan moral yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.